Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Marhaban bik maratan ukhra fi qanati. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Dimas dalam channel Fastawa Foundation, channel yang insya Allah penuh berkah, channel yang tertebes, terbaik, yang mahmudah. Jangan sampai channel ini menjadi channel yang madmumah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oke, pada kesempatan kali ini kembali lagi pada segmen atau program yang mungkin banyak yang menunggu dan mungkin banyak yang belum tahu apa program terbaru ini. Yaitu kembali lagi pada segmen atau program mancar mancur. Makin lancar atau makin hancur. Pada program mancar mancur kali ini saya akan mengeksperimen terus dan terus, insya Allah. Semoga saya diberi kesehatan, kekuatan untuk selalu kuat dalam menguji suara saya, terutama ataupun nafas-nafas yang kelak saya akan mengeksperimenkan. Dan pada kali ini saya akan mengeksperimenkan suatu makanan yang pedas. Istilahnya entah itu camilan, makanan berat atau makanan ringan. Yang pasti makanan tersebut pedas. Saya akan mengeksperimenkan pada suara, bukan pada nafas. Untuk yang sebelum-sebelumnya mungkin seperti yang program Mancar-Mancur pertama kali, yaitu temanya makan kekenyangan. Di situ sangat jelas bahwa eksperimen tersebut untuk pengolahan nafas. Apakah mancur ataukah mancar? Yang belum lihat videonya silahkan lihat saja di sini. Kemudian yang kedua yaitu minum es. Itu juga lebih menonjol ke persoalan nafas. Dan bagi yang masih belum nonton juga silakan saja lihat di sini. Kemudian yang sekarang saya akan membahas tentang makanan yang pedas, yang berdampak mungkin pada suara pada umumnya. Saya kali ini tidak akan mengeksperimenkan pada pernafasan, jadi jangan nilai pada pernafasannya, nilai saja pada perubahan suaranya. Apakah mancar atau malah mancur, seperti itu. Langsung saja. Dan kali ini saya akan mengeksperimenkan pada ini adalah mie bon cabe atau ini istilahnya sudah makan pedas. Levelnya kepedasan levelnya level 30. Saya akan memasaknya dulu. Kemudian setelah itu kita eksperimen bersama. Nah, ini sudah saya masak tadi. Bisa dilihat seperti ini. Ini saya tambahkan telur supaya enak. Jadi nggak harus pedas. Ya mungkin selera setiap orang terhadap kategori kepedasan itu memang berbeda-beda. Dan saya tergolong yang sedang-sedang saja. Ya tidak terlalu hype dengan suatu kepedasan yang levelnya sampai berjuta-juta, ataupun juga tidak secemen-cemen terhadap kepedasan lah. Intinya sedang lah, segitu, sedang. Oke, langsung saja kita makan. Sebelumnya mohon maaf karena saya memang channel eksperimen, jadi tidak bermaksud saya
membuat konten review makanan atau yang lainnya, karena saya hanya eksperimen terhadap suara saya. Dan seperti biasa, sebelum menyantap mie pedas ini, kita coba dulu dengan makrok beberapa, kemudian nanti lihat perbedaannya setelah saya makan mie pedas ini. Untuk makrok pertama pada surat Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La uqsimu bihadzal baladi wa anta hillum bihadzal baladi wa walidin wa ma walada laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sedikit disclaimer, jangan nilai pada nafasnya ya, nilai saja pada suaranya. Karena eksperimen kali ini saya akan mengeksperimen suara, bukan pada nafas. Kemudian makrok yang kedua. Qutufuha daniyatun kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, seperti itu. Mungkin saya tambahi lagi satu makrok supaya adil. 3 makrok. Nanti supaya apa yang menyebabkan bedanya atau tidak ada bedanya. Lanjut kita makrok yang ketiga. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. Ya, seperti itulah. Coba langsung saja kita santap mie pedas ini. Memang kalau malam itu dibuat latihan seperti apapun, memang terasa sedikit ngoyo, sehingga kadang suara kurang fit, kadang suara seperti lah seketika. Tapi untuk kali ini tidak apa-apa lah, langsung saja kita coba eksperimen makan mie yang pedas menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas ya. Baru suapan pertama tadi sudah terasa pedasnya.
Ini mie bon cabe level 30 sudah pedas. Kalau nggak salah bon cabe terbarunya itu ada level 50 kalau nggak salah. Ini benar-benar pedas. Kalau menurut saya sudah pedas ini. Kita tahan dulu. Sebenarnya kalau langsung mau netral harus ada penawarnya, yaitu susu. Saya tidak ada susu ya. Yes, pakai air putih biasa saja. Kita tunggu sejenak. Kita nikmati dulu kepedasannya. Ini sudah lumayan. Sekarang coba kita aplikasikan lagi. Mungkin kita coba langsung saja ke makro kedua dan tiga. Kalau makro satu mungkin saya tidak kuat karena nafasnya sudah beda. Saya sudah gitu. Karena makro pertama tadi agak sedikit panjang. Kita coba langsung saja ke makro yang kedua dan tiga. Bismillah. قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Kita coba langsung saja ke makro ketiga. Nanti efeknya atau penilaiannya di akhir saja. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. Begini. Jadi saya masih kepedesan ini. Jadi Anda pernah dengar istilah atau pengobatan atau terapi hurah? Dalam hurah itu banyak sekali metode atau mediasinya. Tapi tujuannya tetap sama, yaitu membersihkan lendir-lendir
atau kotoran-kotoran di tenggorokan kita. Nah, ketika kita makan pedas, secara teori itu sudah termasuk dalam gurah kalau menurut saya. Saya bilang pertama tadi mediasi gurah itu macam-macam. Dan menurut saya makan makanan yang pedas termasuk ke dalamnya mediasi daripada terapi gurah tersebut. Contoh saja jika kita setelah makan pedas, maksudnya makanan yang benar-benar pedas, kemudian ada seperti lendir-lendir yang istilahnya entah itu dari hidung, entah itu dari tenggorokan kita, pastilah. Biasanya kalau sudah makan pedas itu ada yang tiba-tiba kayak pilek gitu, di hidungnya keluar lendir. Tapi ada yang bening, ada yang mungkin kotor lah gitu. Nah, seperti itu menurut saya itu sudah termasuk gurah secara mediasi yang berbeda, yaitu dengan makanan yang pedas. Nah, kenapa saya membuat eksperimen ini? Ya karena itu tadi. Apakah ketika sudah saya keluarkan lendir itu suara saya akan berbeda? Dan pada eksperimen kali ini, di program Mancar-Mancur kali ini, saya merasakan memang ada sedikit keringanan. Mungkin kalau Anda bisa merasakan atau mendengar perbedaan dari yang pertama sebelum makan pedas sama yang setelah saya makan mie pedas tadi, mungkin ada sedikit perbedaan. Juga pada power atau tenaga. Tentu sangat berbeda menurut saya. Setelah saya makan pedas itu seperti ada kayak tenaga dorongan, tenaga tambahan. Dan power itu sudah istilahnya sudah menyatu, mengumpul. Tinggal kita mengatur saja bagaimana power ini bisa seimbang dengan nafas. Kalau saya tadi kenapa tidak mencoba makro yang pertama, karena saya yakin pasti nggak akan nutut. Karena setelah makan pedas itu yang gaber-gaber gitu lah. Sambatan kepedesan gitu. Gaber-gaber. Sebenarnya kalau mau perfect mungkin ada jeda sedikit lama setelah makan pedas. Karena ini juga durasi, jadi saya maksimalkan dengan durasi secukupnya. Tadi saat saya mencoba makro 2 dan 3, ya mungkin di mulut saya ini masih istilahnya ada kayak lendir-lendir gitulah. Tapi saya coba tahan supaya tidak keluar. Kalau keluar ya muncrat. Seperti itu. Jadi kunci atau jawaban dari makanan pedas ini membantu atau tidak dalam hal suara, dalam hal bernyanyi, dalam hal bertilawah. Dalam tanda kurung, kita mengesampingkan perihal nafas dahulu. Kita fokus ke suara. Dan pada program Mancar-Mancur ini membuktikan eksperimen tersebut, dan saya akan mengambil keputusan bahwa makanan pedas ini
adalah termasuk ke dalam manjar atau makin lancar. Karena apa? Tadi pertama keuntungannya atau hikmahnya, suara lebih enteng, lebih ringan, kemudian tenaga atau energi atau power lebih unggul, lebih wongkul lah istilahnya kalau dalam bahasa Jawa. Seperti itu. Jadi jika Anda semua ingin mencobanya silahkan, tapi dengan catatan setelah makan pedas jangan langsung dibuat tilawah, karena saya tadi tergantung durasi. Jadi ya apa adanya lah. Kalau Anda mau mencoba silakan setelah makan pedas mungkin tunggu sekitar 15 menit. Setelah itu coba latihan suara, latihan vokal. Insya Allah pasti ada perubahan. Dan saya mencoba ini atau eksperimen ini benar dengan apa yang saya lakukan. 100% untuk edukasi. Supaya Anda semua yang belum pernah mencoba, ketika melihat video eksperimen ini, Anda yakin dan kemudian Anda mencoba dan berhasil, itu sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Dan insya Allah kita semua bisa untuk membuat suara kita lebih baik dan berkualitas. Sekian pada program Mancar Mencurur kali ini. Tetap pandangi terus channel Fastawa Foundation ini. Semoga kedepannya lebih berkualitas dan lebih berkah lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.